ada penguatan misalnya dari segi pendanaannya seperti itu, atau mungkin dari sisi eh, apa namanya penegakan hukumnya gitu yang tidak memerlukan suatu pembentukan undang-undang atau regulasi baru atau merevisi regulasi yang sudah ada. Sehingga nanti biasanya akan kami mintakan juga ketika Bapak Ibu sudah mengusulkan gitu ya, apakah sudah ada analisis dampak terhadap regulasi tersebut. Kemudian masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek substansi. Yang pertama yaitu apakah arah pengaturannya itu terkait langsung dengan arah kebijakan di prioritas pembangunan gitu ya. Mungkin contohnya di bidang kami seperti itu soal tata kelola regulasi, kami punya arah kebijakan bagaimana melakukan peningkatan kualitas regulasi itu sendiri seperti itu. Dan di arah kebijakan kami itu ada membahas soal penguatan manef regulasinya dan sehingga ketika kami mengusulkan perubahan Undang-Undang 12 tahun 2011 uh, itu kemudian menjadi saling terkait seperti itu. Jadi terlihat ketika mengajukan usulan arah kebijakan di RPJMN-nya apa, kemudian arah pengaturan di usulan kerangka regulasinya itu apa, itu harus bisa terjabarkan dengan baik di formulir pengusulan. Kemudian apakah suatu regulasi itu mempunyai daya ungkit juga nih terhadap sasaran prioritas pembangunan. Ini misalnya ya ada soal perumahan rakyat gitu. Ada kewenangan soal apa perumahan rakyat itu yang di Undang-Undang 23 itu hanya bisa dilakukan oleh pusat. Tapi sebenarnya di RPJPN, di RPJMN itu kita punya target nih untuk uh, membangun banyak perumahan rakyat yang mana itu perlu bantuan dari pemerintah daerah. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai salah satu substansi yang sangat terkait gitu ya dengan RPJPN ataupun RPJMN. Sehingga hal seperti itu yang Bapak Ibu ketika mengusulkan itu perlu disampaikan seperti itu informasinya. Kemudian terkait aspek kewenangan, yang pertama itu soal apakah usulannya itu sudah dikoordinasikan dengan unit kerja Eselon 2 di KL Paksana KL Paksananya gitu ya. Karena ada beberapa case ketika beberapa tahun yang lalu gitu ya, ketika mengusulkan ini masih belum tahu nih siapa yang akan jadi PM Prakarsanya gitu. Dan bisa jadi ada case dalam satu kementerian lembaga itu masih lempar-lemparan nih antara unit keduanya. Nah, oleh karena itu, untuk di aspek kewenangannya ini, di formulirnya itu kami juga akan meminta Bapak Ibu untuk menunjuk satu U kedua yang akan menjadi KL pelaksana ya, dan juga itu nanti akan terkait dengan ROPN-nya. Jadi ROPN-nya akan menempel di U kedua yang memang ditunjuk untuk melaksanakan kerangka regulasi. Kemudian yang kedua yaitu apakah usulan telah dikoordinasikan dengan U kedua KL terkait lainnya. Ini konteksnya juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi gitu ya, untuk U kedua di KL pelaksana yang memang mungkin punya irisan kewenangan atau mungkin sudah ada regulasi terkait dan perlu adanya konsolidasi seperti itu. Ini juga perlu diidentifikasi dan kami akan melihat gitu apakah Bapak Ibu sudah melakukan koordinasi. Jangan sampai ini misalnya ada suatu kementerian A mengajukan usulan, tapi sebenarnya usulannya ini akan beririsan dengan uh, di kewenangan di Kementerian B gitu ya. Tapi Bapak Ibu belum ngobrol dulu nih, belum koordinasi sama Kementerian B, maka secara penilaian itu biasanya akan kami kasih rendah. Jadi hal-hal ini perlu diperhatikan juga Bapak Ibu. Dan misalnya juga mungkin perlu diperhatikan soal usulan regulasi yang terkait dengan penguatan kelembagaan, penambahan kewenangan, itu Bapak Ibu perlu berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB gitu ya. Dan misalnya lagi ada regulasi yang akan menimbulkan beban keuangan negara yang cukup besar gitu. Misalnya Perpres soal tukin. Nah, itu kami pasti akan tanya dulu apakah sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk kemudian melihat kapasitas fiskal dan lain sebagainya. Kemudian ini juga penting Bapak Ibu, usulan di kerangka regulasi ini adalah regulasi yang menjadi usulan pemerintah gitu ya. Jadi kalau misalnya di Prolegnas JM ada ini konteksnya untuk undang-undang saja gitu ya. Ada undang-undang yang misalnya diinisiasi oleh DPR atau DPD, tapi sebenarnya mungkin penting untuk Bapak Ibu kawal gitu ya. Nah, sementara ini tidak bisa diusulkan ke kerangka regulasi. Untuk case-case seperti itu biasanya kami akan apa namanya menyarankan untuk Bapak Ibu mengawal langsung ke DPR atau DPD-nya karena
yang menjadi kesulitan di sana ketika dimasukkan ke kerangka regulasi, kita tidak tahu begitu ya Bapak Ibu arah politik dari anggota dewan itu apakah akan menyusun di tahun berapa dan kemudian akan mengundang Bapak Ibu atau seperti apa itu, jadi tidak ada kejelasannya begitu. Ketika misalnya sudah dianggarkan tapi tidak jelas kapan kemudian itu berproses, maka di sana akan ada potensi apa namanya resource yang kemudian terbuang sia-sia seperti itu. Jadi untuk KR itu hanya untuk yang usulan di sisi pemerintah. Kemudian untuk aspek target pembentukan ini mungkin penting juga untuk Bapak Ibu perhatikan begitu ya. Untuk usulan kerangka regulasi sendiri itu harus terukur. Jadi Bapak Ibu ketika mengusulkan suatu undang-undang, PP atau Perpres itu harus jelas di tahun berapa target penyelesaiannya apa gitu ya. Misalnya kalau untuk undang-undang kan ada penyusunan naskah akademik, kemudian penyusunan draftnya, ada rapat PAK dan harmonisasi di tahun berapa saja undang-undang itu ditargetkan selesai seperti itu. Nah, mungkin yang perlu menjadi perhatian juga, ini kan sudah tahun 2026 dan kita akan mulai proses penyusunan RKP 2027, termasuk HR-nya gitu ya, yang mana itu sisa tiga tahun lagi begitu ya untuk periode RPJMN dan juga prolegnas jangka menengah ini. Nah, ini yang perlu apa namanya kami sampaikan. Memang ada kecenderungan gitu ya ketika sudah masuk di tahun 2029 yang mana itu tahun kelima periode RPJMN dan juga prolegnas JM itu biasanya gitu ya para Bapak Ibu legislator ini sudah mulai tidak fokus kembali gitu ya untuk kinerja legislasinya. Makanya kami sangat menyarankan Bapak Ibu untuk menyelesaikan target-target pembentukannya itu dan sudah masuk di prolegnas prioritas di tahun 2028-nya gitu ya. Jadi akan terbahas bersama DPR itu di tahun 2028 paling kalau mundur 2029 awal gitu. Jadi kalau bisa sih targetnya jangan sampai masuk prolegnas prioritasnya 2029 gitu. Nah, ketika ada concern itu, jadi Bapak Ibu mungkin harus menghitung mundur nih. Kalau misalnya nyusun naskah akademiknya baru di tahun 2027, sedangkan harus masuk prolegnas prioritas di 2028 ya, maka Bapak Ibu perlu berkejaran untuk mengejar target masuk di prolegnas prioritas 2028. Makanya ada beberapa case juga kemarin kami menyampaikan, misalnya belum berproses ROPN-nya sama sekali, tapi bisa dikejar naskah akademiknya di tahun ini tanpa masuk KR tidak masalah, tapi di 2027-nya kemudian langsung masuk ke PAK dan harmonisasi gitu ya, karena nantinya biasanya di tahun 2027 itu sudah mulai apa namanya pembukaan usulan untuk masuk prolegnas prioritasnya. Jadi target-target itu yang mungkin Bapak Ibu perlu perhatikan juga gitu ya dalam konteks penyusunan undang-undang. Kemudian untuk yang PP Perpres, untuk PP Perpres biasanya untuk apa namanya penyusunannya biasanya akan ada penyusunan kajian awal ataupun naskah urgensi yang uh, sebenarnya tidak ada standar resminya ya Bapak Ibu, tapi kami mencoba mengambil apa ya mungkin rata-ratanya begitu ya harusnya selesai dalam waktu 1 tahun anggaran. Kemudian setelah 1 tahun anggaran menyusun kajian ataupun naskah urgensi, seharusnya tahun depannya itu ditindaklanjuti dengan penyusunan draft PAK dan itu sudah diusulkan ke dalam Proksun, PP ataupun Perpres. Sehingga seharusnya PP atau Perpres itu maksimal selesai dalam waktu 2 tahun gitu ya, 1 tahun untuk perencanaannya dan 1 tahun untuk penyusunannya. Seperti itu, mungkin kita lanjutkan ke tahapan penyusunan kerangka regulasi itu sendiri. Yang pertama yaitu ada penyusunan kajian pendahuluan kerangka regulasi. Nah, ini sebenarnya biasanya konteksnya untuk di KRRPJMN ya, Bapak Ibu, karena KRRPJMN itu kan dalam menyusun RPJMN itu sendiri kita menyusun background studi biasanya ya, kajian pendahuluan. Dan di Permen soal tata cara penyusunan RPJMN itu juga sudah disebutkan Bapak Ibu ada amanat untuk mengidentifikasi kebutuhan kerangka regulasinya gitu ya. Jadi ketika nyusun background studi, dilihat permasalahan dan kondisi existingnya, perlu dilihat juga apakah ada regulasi yang kemudian menjadi penghambat atau mungkin ada kekosongan hukum gitu ya yang mungkin akan menghambat pembangunan di periode RPJMN yang akan datang seperti itu. Nah, untuk RKP sebenarnya tidak wajib
ada penyusunan kajian pendahuluan, tapi mungkin barangkali bisa jadi ada case di mana Bapak Ibu ketika mau mengusulkan gitu ya, ada nyusun kajiannya dulu gitu. Tapi baru kemudian, oh sepertinya ini harus jadi suatu regulasi dan kemudian baru diusulkan di kerangka regulasi itu mungkin saja terjadi gitu. Kemudian biasanya untuk penyusunan KRRKP itu akan mulai ketika sudah kick off. Dan kick off ini lazimnya akan kami laksanakan ketika sudah kick off untuk yang RKP nasionalnya begitu ya Bapak Ibu. Dan memang saat ini kami juga masih menunggu, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur begitu ya. Kami akan mungkin nanti akan ada kick off ataupun tidak, nanti melihat kebijakan ke depan juga, dan apabila tidak ada kick off mungkin kami juga akan mengirimkan langsung kepada Bapak Ibu sektor di Bappenas untuk mengajukan pengusulan gitu ya, karena ya kita sama-sama memahami gitu ya, memang ada dinamika penyusunan dokumen perencanaan ini yang kemudian juga terkait dengan prioritas presiden begitu. Kemudian setelah ada kick off nanti akan ada inventarisasi usulan. Ini yang dilakukan oleh direktorat sektor ataupun yang nanti akan mengusulkan KR itu sendiri gitu ya. Kemudian setelah ada inventarisasi usulan, usulannya itu disampaikan kepada kami. Kemudian di tahapan kelima, kami akan melakukan penilaian awal terlebih dahulu, seperti itu Bapak Ibu, dengan kriteria dan juga indikator yang sudah ditentukan juga di Juklak dari setiap aspek, yang 4 aspek yang tadi saya sampaikan. Kemudian setelah kami menilai, kami akan melakukan klarifikasi dan juga meminta gitu ya permohonan konfirmasi di forum penelahan KR. Jadi Bapak Ibu yang mengusulkan nanti akan kami undang kembali dalam forum penelahan ini, dan ya disitulah ya, di forum penelahan itu pembahasan gitu ya, apakah memang untuk usulan ini akan dilanjutkan atau tidak, apakah secara kelayakan dan kesiapannya juga sudah memadai, seperti itu. Nah, setelah ada forum penelahan KR, kami akan melakukan forum konsultasi publik. Jadi dari list KR-nya kami akan mendiseminasikan daftar regulasinya dan juga arah pengaturan yang sesuai dengan prioritas pembangunan di RPJMN ataupun RKP, yang mana ini nanti yang dimintai masukan kepada publik, seperti itu Bapak Ibu. Dan kemudian setelah itu ada pemutahiran KR, ini juga akan paralel dengan pemutahiran RKP biasanya setelah adanya beberapa kali forum penelahan dan juga forum konsultasi publik. Nah, mungkin ini kita zoom in ke proses pengusulannya ya Bapak Ibu. Untuk kick off ini kurang lebih prosesnya seperti yang di paparan ini begitu ya. Ada proses bisnis, penyampaian proses bisnis, timeline dan kriteria, kemudian juga ada diseminasi daftar KR tindak lanjut, dan juga pengumpulan masukan tanggapan atau peserta. Nah, kemudian ini akan dilanjutkan dengan inventarisasi usulannya, seperti saya bilang tadi. Direktorat sektor akan mengirimkan inventarisasi awal gitu ke Biro Ren KL untuk ditanggapi. Misalnya inventarisasi ini bisa bersumber dari KR RPJMN seperti itu, atau juga KR RKP di 2026 yang harusnya ditindaklanjuti di 2027, atau mungkin Bapak Ibu seperti saya bilang tadi sudah ada kajian begitu ya soal kebutuhan regulasi, itu juga bisa dimasukkan ke inventarisasi awal. Kemudian inventarisasi awal ini disampaikan kepada kementerian lembaga mitra Bapak Ibu sekalian, ataupun bisa juga ya yang di luar kementerian, di luar mitranya, tapi tentu harus berkoordinasi dulu dengan direktorat mitra. Kemudian Biro Ren KL ini nantinya akan mengkoordinasikan seperti itu masukan tanggapan di internal instansinya, karena memang ya kami kan bergeraknya di bidang perencanaan ya. Jadi untuk perpanjangan tangan kami adalah Biro Perencanaan. Jadi nanti usulannya ini juga dikoordinasikan oleh Biro Ren, tapi tentunya juga dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum di masing-masing kementerian lembaga, dan juga mungkin unit kerja eselon 2 yang terkait. Seperti itu. Nah, kemudian setelah sudah dikonsolidasikan di internal kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian, itu akan disampaikan kembali kepada direktorat sektor, dan direktorat sektornya juga akan menilai kembali gitu ya. Maksudnya dari tanggapan ataupun usulan baru dari kementerian lembaganya, apakah memang sudah sesuai dengan kriteria dari kerangka regulasi yang 4 aspek tadi. Kemudian setelah dikompilasi kembali oleh direktorat sektor ini akan menyampaikan usulannya melalui
PJPN gitu ya. Jadi memang kami uh, sengaja membuat kebijakannya tidak dari direktorat sektor langsung ke kami seperti itu. Karena kan kerangka regulasi ini sendiri itu akan dinaungi di masing-masing prioritas nasional. Jadi penanggung jawab prioritas nasional itu harus tahu apa saja kerangka regulasi yang diusulkan di prioritas nasional yang menjadi tanggung jawabnya. Dan di sini ada kewenangan juga dan tanggung jawab dari PJPN. Misalnya ada usulan yang mungkin hampir serupa atau secara substansi mungkin bisa disatukan gitu ya. Karena mungkin ada beberapa sektor di Bappenas gitu juga ya yang uh, secara urusan kewenangannya itu sangat berkaitan gitu. Misalnya soal kehutanan dan lingkungan hidup nih. Nah, jadi harusnya nanti PJPN-nya akan melihat, oh, apakah misalnya ada usulan yang sama, mungkin salah satu aja gitu ya, yang disampaikan karena sebenarnya secara substansi sama. Jadi ada tanggung jawab juga PJPN di situ untuk melihat dan mensimplifikasi usulan sesuai dengan kriteria KR. Kemudian nanti dari PJPN-nya, melalui deputi PJPN-nya, itu akan mengirimkan kepada deputi kami untuk kemudian kami lakukan penilaian. Kemudian selanjutnya ada forum penelahan. Saya tidak akan ulang lagi gitu ya, tadi sudah dijelaskan untuk forum penelahan dan juga nanti akan ada rekomendasinya apakah akan ada perbaikan ataupun mungkin ditolak karena ada kriteria yang tidak ataupun belum tercukupi seperti itu. Kemudian ini sedikit ilustrasi pengusulan KR-nya Bapak Ibu mungkin supaya lebih tergambar gitu ya. Biasanya kami akan mengirimkan ND kepada kedeputian dan juga direktorat sektor di Bappenas untuk pengusulan KR-nya. Nah, nanti setelah ada ND itu, jadi Bapak Ibu bisa merespon dengan dikoordinasikan oleh kedeputian PJPN yang misalnya dalam konteks ini PJPN 2 adalah kedeputian pangan SDALH gitu ya. Dan untuk ketua pelaksananya ada di SDMP. Nah, jadi semua direktorat yang terkait di sektor PN2 ini akan melakukan identifikasi awal usulan KR-nya dan juga termasuk terhadap substansi pengaturannya gitu ya Bapak Ibu. Jadi suatu usulan regulasinya sebenarnya arah pengaturannya apa nih yang dibutuhkan untuk mendukung prioritas pembangunan di RPJMN ataupun RKP. Kemudian mengidentifikasi juga KL pelaksananya siapa kedua yang akan ditunjuk gitu ya untuk menjadi lead sektornya dan juga target pembentukannya seperti apa. Melihat periode untuk undang-undang perlu melihat periode prolegnas jangka menengah itu sendiri. Kemudian dilanjutkan juga dengan koordinasi untuk identifikasi awal dengan KL Paksana dan juga penuangan KR sebagai RPN dalam Ranwal RKP 2027 dan juga Renja 2027. Dan ini konteksnya misalnya Bapak Ibu sekalian, kan kita juga masih sama-sama menunggu ya keluar surat bersama soal pagu indikatif. Nanti ketika memang ketika ada usulan regulasi yang mungkin dinilai sudah cukup siap dan layak gitu untuk diusulkan, mungkin bisa mulai ini juga Bapak Ibu untuk dibahas di trilateral meeting untuk di pagu indikatifnya untuk menyiapkan RO prioritasnya begitu ya untuk kemudian itu apa namanya mencukupi memenuhi syarat KR itu harus ada RO prioritasnya gitu. Jadi mungkin bisa mulai dibahas juga. Kemudian nanti ketika usulannya sudah dikoordinasikan, sektor itu menyampaikan ke ketua pelaksana PN-nya. Dalam konteks ini ke SDMP dan kemudian SDMP menyampaikan kepada deputi kami melalui deputi PSDALH. Seperti itu kurang lebih Bapak Ibu. Dan ini mungkin saya akan menjelaskan dalam beberapa case gitu ya sebenarnya usulannya itu bagaimana gitu ya. Apakah yang ini boleh, apakah usulan regulasi ini tidak boleh diusulkan. Ketika sudah ada regulasi yang teridentifikasi, perlu dilihat apakah dia urgen atau tidak gitu ya. Ketika memang secara dari segi urgensinya tadi tidak memenuhi seperti yang sudah disampaikan di aspek apa namanya urgensi tadi, ketika tidak maka tidak perlu diusulkan. Ketika ya, kemudian kita perlu lihat kembali apakah dia mendukung prioritas nasional baik dari segi sasaran ataupun target dan juga arah kebijakannya. Ketika iya, maka kita perlu lihat kembali juga apakah ini akan diusulkan melalui izin prakarsa karena biasanya untuk izin prakarsa ini adalah usulan-usulan yang apa namanya insidental ya Bapak Ibu dan perlu cepat diselesaikan gitu. Misalnya di tahun ini 2026 ada regulasi yang perlu diselesaikan
Nah, ini biasanya kan akan masuk ke izin prakarsa. Sedangkan yang nanti di tahun ini itu kan kita akan menyusun untuk yang RKP 2027. Maka harusnya usulan itu tidak perlu diusulkan ke kami karena targetnya adalah selesai di tahun 2026 dan akan diajukan ke izin prakarsa. Kemudian ketika memang sudah dipastikan tidak akan diajukan melalui izin prakarsa, baru kemudian kita melihat apakah leveling regulasinya itu undang-undang atau PP Perpres. Ketika undang-undang kita lihat lagi nih, prolegnas jangka menengah di 2025-2029, mungkin Bapak Ibu juga perlu hati-hati karena ada beberapa kali perubahannya. Bisa dilihat di list SK DPR-nya yang terbaru ya Bapak Ibu, ketika memang sudah ada di prolegnas jangka menengah dan kemudian itu usulan DPR, maka tidak bisa diajukan. Tapi ketika memang usulannya pemerintah, ada pemerintah gitu ya, ada case di mana satu undang-undang itu bisa pemerintah slash DPR atau DPD, nah itu masih bisa diajukan di kerangka regulasi gitu ya. Nah, ketika udah ada usulan pemerintah, kemudian akan dilihat kembali nih, apakah dia sudah masuk di RKP sebelumnya 2025-2026. Ketika iya, biasanya kita tinggal lihat saja untuk target pembentukannya, apakah memang untuk di 2027 ini di bagian yang RO penyusunannya atau di masih perencanaan seperti itu. Kemudian ketika usulannya levelingnya adalah PP ataupun Perpres seperti itu ya, kita akan melihat apakah dia sama gitu ya, apakah dilihat sudah masuk di RKP 2026. Kalau sudah masuk di RKP 2026 yang biasanya itu pasti RO perencanaan gitu ya, maka di 2027-nya harusnya dilanjutkan ke RO penyusunannya. Tapi ketika memang di 2026 itu sudah RO Please. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ada sedikit kesalahan teknis karena internet dari Ibu Yasmin sepertinya agak terputus sepertinya ya. Mohon ditunggu sebentar. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya kelempar tadi karena kendala sinyal. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas dan paparannya terlihat ya? Sudah Bu Yasmin, bisa dilanjut aja. Terima Ya, kasih. ini yang bocor mungkin. Oke. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tunggu. Untuk yang sebelumnya apakah tadi terdengar sampai mana ya? Ini udah semua ya Bapak Ibu? Oke, mungkin izin saya lanjutkan ke forum konsultasi publik. Gimana Mas Firman? Mungkin bisa diulang di RUU Perencanaan dan Perusunan tadi Mbak Yasmin mungkin. Sepertinya mulai terputus di situ tadi. Oke, berarti dari yang undang-undang ya. Untuk mungkin saya izin Benar. ulang yang di PP Perpresnya. Perlu dilihat ketika levelingnya PP ataupun Perpres. Ketika perlu dilihat ya di RKP 2026-nya apakah ada gitu. Jadi ketika di RKP 2026-nya ada PP Perpres yang sudah masuk di KR yang biasanya itu adalah RO perencanaan, maka di RKP 2027-nya harus ditindaklanjuti dengan RO penyusunan seperti itu. Dan ketika di RKP 2026-nya itu masuknya di RO penyusunan yang mana pasti masuk di Prokson 2026 dan harusnya selesai di 2026, maka itu tidak perlu diusulkan kembali
di RKP 2027-nya. Tapi mungkin ada beberapa case Bapak Ibu untuk regulasi yang diusulkan di Prokson 2026 dan KR 2026 juga, tapi masih berproses sampai saat ini gitu ya. Nah, itu silakan saja dilanjutkan, tidak perlu diusulkan kembali ke KR ataupun Prokson 2026-nya. Seperti itu, Bapak Ibu. Izin saya lanjutkan ke forum konsultasi publik. Untuk forum konsultasi publik ini, seperti saya sampaikan tadi, ini biasanya akan dilaksanakan ketika sudah ada satu forum penelaahan dan sudah ada list awal atau list indikasi kerangka regulasinya begitu ya. Sehingga list indikasi kerangka regulasinya itu yang kemudian kita diseminasikan kepada publik begitu. Dan biasanya kami akan mengundang akademisi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha maupun asosiasi profesi. Dan biasanya nanti eh, kami akan meminta tanggapan gitu ya dan mengundang Bapak Ibu juga di KL pelaksananya dan juga Direktorat Sektor itu untuk kemudian em, apa ya ikut hadir gitu ya di forum konsultasi publik ini. Dan selain judulnya, biasanya yang akan didiskriminasikan adalah arah pengaturannya. Jadi misalnya untuk suatu regulasi itu butuh pengaturan soal misalnya penambahan kewenangan gitu ya. Nah, ini yang kemudian didiseminasikan sehingga publik itu juga tahu dan kemudian menanggapi. Dan nanti kami dari koordinator KR biasanya akan mengkompilasi gitu ya masukan dan juga menganalisis masukannya dan akan kami sampaikan kembali kepada KL Pelaksana dan juga Direktorat Sektor. Ini sebenarnya bentuk kami mendukung adanya konsultasi publik ya terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Bisa jadi mungkin tidak akan banyak terbahas substansinya gitu ya di forum konsultasi publik ini karena forum konsultasi publik ini cukup besar gitu ya, maksudnya satu forum tapi ada beberapa list regulasi. Tapi setidaknya harapan kami jadi setidaknya masyarakat atau publik itu tahu eh, akan ada usulan regulasi ini dan mereka juga tahu usulan regulasi ini akan diinisiasi oleh siapa gitu. Jadi ini sebagai curi start duluan gitu ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menyusun suatu regulasi, masyarakat itu tahu dan masyarakat tahu akan menghubungi siapa. Mungkin kita masuk ke bab selanjutnya. Sebentar ini sepertinya ada yang mencoret-coret tadi ya. Apakah mungkin bisa bantu dihilangkan takutnya mengganggu. Oke, izin saya lanjutkan, Bapak Ibu. Untuk proses pemantauan dan juga pengendalian atau evaluasi regulasi ini sendiri, kebijakan di kami untuk pemantauan evaluasi ini harusnya terintegrasi ya dengan Monef triwulan RKP seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengadakan satu forum khusus untuk melakukan pemantauan dan evaluasi. Dan ini juga kenapa salah satu alasan kami begitu ya, kerangka regulasi ini harus ada ROPR-nya. Karena ketika sudah ROPR, maka akan menjadi objek pemantauan dan pengendalian Bapak Ibu sekalian. Pemantauan ataupun pengendalian ini sendiri, dalam setahun itu, dalam jukla kami mengatur hanya minimal Mohon maaf, Bu Yasmin sepertinya putus lagi ya. Coba saya coba hubungkan kembali. ya mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya sinyalnya kurang baik. Apakah sudah terdengar lagi dengan jelas ya? Sudah, Saya sudah Bu Yasmin di. bisa dilanjut. Mungkin share screen-nya juga. Izin. Oke, semoga tidak kelempar lagi penyakit nih kalau online seperti ini. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Izin saya lanjutkan. Untuk pemantauan itu sendiri, biasanya akan kami minta minimal 2 kali dalam setahun begitu. Mungkin di semester 1 biasanya di bulan Juli gitu ya, Juli awal kami akan mintakan data capaiannya kepada Bapak Ibu pengusul dan juga nanti di awal tahun berikutnya. Tapi dimungkinkan juga ketika akan ataupun perlu dilakukan pemantauan
dalam konteks tertentu gitu ya, misalnya ada suatu regulasi yang sangat urgent, kemudian ada dorongan dari presiden ataupun menteri gitu misalnya, untuk kemudian perlu percepatan penyelesaiannya, nah itu bisa juga melalui forum pemantauan yang sifatnya ini insidental ataupun sewaktu-waktu. Untuk prosesnya sendiri itu untuk pemantauan itu sifatnya korespondensi begitu Bapak Ibu. Jadi kami akan mengirimkan nota dinas untuk capaian eh, progres pelaksanaan KR-nya gitu ya, baik yang sifatnya RO perencanaan ataupun RO penyusunan. Dan kemudian dari Direktorat Pengusul yang akan mengumpulkan data capaiannya. Nah, ini kembali lagi nih di case tadi ketika ada Direktorat Pengusulnya ini bukan Direktorat Mitra KL-nya. Maka Direktorat Pengusul bisa langsung ke KL-nya tapi tentu dengan menembuskan begitu ataupun tetap keep inform Direktorat Mitra KL-nya seperti itu. Dan mungkin sudah ada beberapa calon usulan juga ya, kemarin sudah koordinasi ke saya gitu. Dalam konteks ini memang yang akan punya tanggung jawab dan kewajiban untuk melakukan pemantauan adalah pengusulnya, bukan Direktorat Mitra Kerja KL-nya. Seperti itu. Kemudian setelah dikumpulkan data capaian dari kementerian pelaksananya, akan dilakukan verifikasi oleh di pengusul gitu ya. Apakah sudah sesuai dengan targetnya, kemudian secara substansi apakah juga sudah sesuai konteksnya, misalnya ada eh, misalnya tadi ya penguatan kewenangan gitu. Kemudian kita lihat apakah di draftnya itu juga sudah kemudian diatur sesuai dengan kebutuhan yang ada di RPJMN. Jadi selain ketepatan target, kita juga perlu melihat secara substansinya apakah memang kebutuhan itu sudah masuk di progres data capaiannya itu. Kemudian nanti hasil verifikasinya akan disampaikan kembali kepada kami dan ketika ada temuan gitu ya Bapak Ibu, kita perlu menindaklanjutinya di forum pengendalian. Forum pengendalian ini nanti akan ada forum tersendiri seperti itu yang akan melibatkan kami dan juga Direktorat Pengusul, Direktorat Mitra KL ketika memang pengusulnya bukan mitranya, dan juga tentunya KL pelaksananya seperti itu ya. Dan disinilah proses udah bottleneck kira-kira ada kendalanya di mana dan bagaimana strategi percepatan penyelesaian regulasi tersebut seperti itu. Dan ketika memang perlu tindakan korektif, maka perlu disepakati di forum pengendalian tersebut. Kemudian untuk evaluasi KR ini sendiri sebenarnya konteksnya adalah melihat dari capaian pelaksanaan KR itu sendiri. Contohnya tadi yang disampaikan Pak Direktur gitu ya, nah, kami sebagai koordinator KR akan melakukan evaluasi kinerja dari masing-masing pengusul juga seperti itu. Dan juga kami akan melihat apakah ada kendala selama pelaksanaannya dan konteksnya ini adalah untuk rekomendasi perbaikan kebijakan tata kelola KR-nya. Seperti itu Bapak Ibu, tadi sebenarnya satu lagi ada soal penyelarasan. Untuk penyelarasan itu sebenarnya bilateral ya antara kami dan Direktorat Perencanaan di Dirjen PP. Konteksnya adalah kami akan selalu melibatkan Direktorat Perencanaan di JNPP dalam setiap kegiatan penyusunan KR gitu ya. Nanti Bapak Ibu ketika forum penelaahan pasti akan menjumpai juga gitu ya, karena kami akan mengundang dari Direktorat Perencanaan di JNPP. Begitu juga ketika Direktorat Perencanaan melakukan forum penelaahan nih untuk yang usulan ke Proksun ataupun Prolegnasnya, kami juga diundang dan biasanya di forum di forum tersebut kami akan mengendorse untuk regulasi-regulasi yang sudah diusulkan di kerangka regulasi gitu ya. Sehingga mungkin akan sedikit lebih mempermudah ya prosesnya ketika pengusulan Prolegnas atau Proksunnya ketika Bapak Ibu sudah memasukkan di kerangka regulasi. Mungkin itu sedikit, tidak sedikit ya, cukup panjang, tapi semoga Bapak Ibu bisa mendengarkan dan informasinya bisa tersampaikan dengan cukup utuh karena tadi beberapa kali terlempar. Silakan Bapak Ibu ketika ada yang mau mendownload bisa melalui link ataupun juga QR code ini. Saya cukupkan untuk sesi saya kembalikan lagi kepada moderator Mas Firman. Baik, terima kasih Bu Yasmin atas paparannya yang cukup komprehensif ya. Jadi mungkin kita bisa lihat terkait dengan bisnis proses teknis penyusunan, terus kemudian
pengusulan, penelaahan, kemudian sampai dengan pemantauan dan juga evaluasi. Mungkin untuk sesi ini kita akan lanjutkan untuk tanya jawab dari hadirin sekalian, mungkin bisa kepada Bu Yasmin atau kepada Pak Hendra. Mungkin untuk yang sesi pertama bisa raise hand dulu, kita bisa batasi di 3 pertanyaan dulu mungkin ya. Oke, ini sudah saya lihat ada yang raise hand dari Biro Hukum Kemendikdasmen, terus kemudian ada Karo Hukum Organisasi Menko Ekon, dan juga ada Bu Nunu Febriana Ningsih. Mungkin ini 3 dulu ini saja, mungkin bisa kita batasi. Mungkin silahkan mungkin dari rekan-rekan Biro Hukum Kemendikdasmen mungkin bisa duluan mungkin. Oke, terima kasih Pak Firman. Apakah suara kami terdengar dengan baik? Terdengar dengan jelas Pak, izin. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah kami sudah menyimak dari awal dan juga kami sudah telaah. Nampaknya ini adalah pertanyaannya konfirmasi ya Pak ya. Praktik baik Baik, ini apakah baru dilakukan di tahun ini? Itu yang pertama. Sampai oke. tadi tahapan RUU, sampai Perpres, kemudian sampai di bawahnya lagi akan dipantau juga sinerginya antara dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah tadi juga dengan rincian RO-nya ya sampai tadi evaluasinya. Apakah praktik baik ini baru pertama? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalaupun ini nanti baru pertama kali, yang kedua harapannya kalau ini berhasil, kami hanya sekedar saran sampai tahap nanti tataran peraturan menteri. Agar ini juga autokoreksi untuk kami sendiri ya, agar pimpinan itu tidak hanya selesai bahwa kalau dia sudah membuat regulasi, dia itu hanya sudah selesai pekerjaan. Padahal tadi kami kutip ya, tadi dari Pak Direktur yang di awal-awal, bahwa apa yang dilakukan itu, yang diatur itu harus mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Sehingga dampaknya harapannya juga bisa terasa tidak hanya selesai regulasi lalu lepas tangan selesai, pejabat ganti lalu wassalam, seperti itu. Itu usulan kami. Jadi ada 2 hal itu. Terima kasih Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dan juga sarannya ya Pak ya. Yang yang tentu saja sangat membangun juga untuk kita semua. Mungkin bisa saya lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya dari Karo Hukor Pak Ketut Hadi. Mungkin dipersilahkan Pak. Terima kasih. Suara saya terdengar jelas? Jelas Pak, izin. Baik. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam kenal, saya Ketut Hadi, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenko Perekonomian. Saya mohon perkenan memberikan masukan Bapak dan Ibu. Pertama adalah saya sangat berharap bahwa berkaitan dengan aspek perencanaan dari penyusunan kerangka dari sebuah regulasi ini, saya sangat berharap satu, tidak terlalu banyak isian ataupun prosedur yang harus dilakukan oleh KL. Karena saya mohon dapat dipahami oleh Bapak dan Ibu, eh, kami di era saat ini tuh kan menyusun peraturan itu kan juga dalam beberapa hal itu ada yang harus buru-buru. Di di sisi lain kami juga ada birokrasi-birokrasi juga yang harus kami tempuh gitu Bapak dan Ibu. Jadi ya misalnya kami kan harus mengajukan permohonan di Keproksun gitu ya, atau izin prakarsa. Nah, itu sehingga kalau memang ada birokrasi di aspek perencanaan ini, kami berharap satu dapat ada sebuah sinergi dengan kawan-kawan di Kementerian Hukum gitu ya, sehingga bisa dibilang secara 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 sistem misalnya kalau ada ataupun secara berkas, tidak perlu kami KL itu tidak perlu 2 kali mensubmit sebuah dokumen. Dan tadi yang kami sampaikan persyaratannya mohon perkenan tidak terlalu banyak gitu ya. Karena itu tadi kami sendiri akan pontang-panting di lapangan, apalagi di aspek kami Bapak dan Ibu di kondisi perekonomian yang begitu cepat berubah Bapak dan Ibu, itu eh,
tahu-tahu ada perintah untuk segera menyusun peraturan gitu ya, dan harus segera jadi. Karena ya kalau enggak ya keburu keburu ekonominya ambiar gitu. Eh, Banyak Pak, silakan Bapak Ibu cermati di lapangan, silakan Bapak Ibu tanya. Mungkin tadi saya cermati ada Bapak Ibu dari DJPP Kementerian Hukum gitu ya. Eh, Kami akhirnya untungnya kawan-kawan dari DJPP itu sangat responsif ketika kami harus segera menyusun sebuah peraturan. Kawan-kawan di DJPP itu sangat responsif untuk memberikan dukungan. Nah, sehingga kami sangat berharap di aspek perencanaan ini tidak terlalu banyak dokumen ataupun persyaratan sehingga tidak mengganggu ritme kami untuk lari kencang. Karena tadi yang kami sampaikan, kondisinya saat ini negara kita dan bahkan global ya tidak sedang baik-baik saja. Jadi kita harus siapa cepat dia harus segera jadi. Poin yang kedua, Bapak dan Ibu, tadi sempat disinggung mengenai harapan atau keinginan untuk mendorong RIA. Eh, saya kembali lagi mirip-mirip kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini, di mana Ibu Bapak kita harus memahami bahwa RIA itu kalau kita tempuh secara ideal, maka paling cepat itu 3 bulan. Silahkan dikonfirmasi di praktek berbagai negara. Kalau seumpama kita, maaf nih, cawe-cawe ngomong RIA, bahkan publish, kemudian kita bilang kita bisa menyelesaikan itu di bawah 3 bulan, maaf Pak, kita bisa jadi bahan tertawaan di dunia. Karena cost benefit analysis itu eh, dalam praktek di berbagai negara itu paling cepat 3 bulan. Nah, sedangkan yang selama ini kita lakukan kan cost benefit analysis itu bisa dibilang eh, apa eh, tidak terlalu mendalam. Bahkan sejujurnya Bapak dan Ibu kalau mencermati banyak yang akhirnya kita tidak di cost benefit analisisnya itu tidak ada sama sekali, hanya hal-hal yang sifatnya umum. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika kita harus mendrive harga minyak yang tiba-tiba sedang ambiar ini, Pak, Bu, kita harus mendrive misalnya bagaimana eh, sektor pengaturan di aspek pajak pertambahan nilai, bagaimana kita harus mengatur aspek di perpajakan, begitu juga bagaimana kita harus mendorong kemudahan-kemudahan yang lain. Nah, itu Pak, Bu, jadi saya sangat berharap kalau kita mau menerapkan RIA, ya jangan terlalu rigid karena itu akan sama halnya kita mengikat kaki kita sendiri. Eh, Konteksnya adalah di saat dunia yang sedang tidak baik-baik saja, kita sedang pontang-panting harus segera membuat sebuah regulasi, tiba-tiba kita dihadapkan kepada kondisi wajib melakukan RIA plus cost benefit analysis. Saya di titik ini menyampaikan demikian. Dua hal itu Pak, Bu, masukan kami. Pertama di aspek birokrasi dan persyaratan, kami berharap agar itu bisa dipermudah gitu ya. Yang kedua, kami berharap di aspek RIA itu dapat dipahami, dapat disesuaikan dengan dinamika saat ini yang dinamika genting yang mendorong kita perlu mengeluarkan sebuah regulasi dengan cepat. Demikian, terima kasih Pak, Bu. Baik, terima kasih atas tanggapan dan pertanyaannya ya Pak dari Pak Ketut Hadi. Em, jadi memang untuk prosesnya diharapkan agar tidak terlalu panjang birokrasinya dan juga untuk RIA idealnya yang membutuhkan waktu 3 bulan tadi agar tidak terlalu kaku ya Pak. Mungkin seperti itu ya, mungkin sederhananya ya. Oke, mungkin saya bisa lanjutkan kepada penanya ketiga. Ini ada dari Bu Nunu. Ini sepertinya dari DJPP ya sepertinya ya Bu. Mungkin bisa langsung saja Bu. Bu Nunu izin. Terima kasih Mas Firman waktunya. Apakah suara saya terdengar? Jelas Ibu. Ya, baik. Terima kasih.
eh, Pak Direktur, Pak Hendra, Mbak Jasmine, Mas Firman, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Salam. undangan dari Bappenas terkait dengan sinkronisasi kerangka regulasi yang sudah ada juknisnya gitu ya. Terima kasih. Memang Ditjen PP merupakan mitra dari Bappenas ketika menyusun kerangka regulasi, dan begitu juga sebaliknya, Bappenas menjadi mitra ketika kami menyusun Proksun maupun Prolegnas. Yang pertama, kami ingin menanggapi untuk yang PKS ya. PKS itu memang dibuat 2024. Pada saat itu posisi perencanaan itu masih di BPHN. Mungkin nanti bisa disampaikan karena tusinya sudah bergeser di PP, mungkin harusnya ada pemutakhiran PKS gitu ya, sehingga nanti PKS-nya sudah dengan Ditjen PP gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan persoalan pemrakarsa. Tadi disampaikan Mbak Yasmin bahwa kalau nggak salah ya, mungkin nanti Mbak Yasmin bisa menanggapi, dibedakan terkait dengan pemrakarsa non pemrakarsa, khususnya untuk RUU. Ketika non pemrakarsa, maka dia tidak bisa menyusun NA, tapi bisa menyusun sampai kajian. Nah, justru kalau kami mendorong penyusunan kajian pendukung NA itu, kalau untuk RUU lebih baik ya pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang yang existingnya, dan juga atau RIA-nya. Ini juga untuk mengantisipasi tadi yang disampaikan Pak Ketut, bahwa RIA itu memang butuh waktu. Tapi kalau direncanakan dengan baik itu bisa. Karena di pedoman yang disusun juga oleh Kementerian Hukum bekerja sama dengan Kemenko Ekon juga dan juga Bappenas, itu RIA itu kita lakukan T-1. Jadi seharusnya kalau memang peraturan itu memang direncanakan, ya memang RIA-nya harus ada. Karena nanti ketika pengusulan di Proksun pun kami juga membutuhkan RIA. Begitupun, nah sekarang di kerangka regulasi juga diantisipasi itu. Artinya KL di harus beradaptasi dengan kebiasaan itu gitu, bahwa kita merencanakan sesuatu dengan hal yang memang direncanakan matang sejak awal. Jadi kalau untuk non pemrakarsa, kalau tadi memang NA-nya harus dibuat oleh pemrakarsa ya, kayak kasus yang sudah terjadi itu ada beberapa RUU yang NA-nya itu disusun oleh non pemrakarsa PNK, tapi mereka kesulitan ketika akhirnya mau masuk ke prioritas karena harus berkoordinasi dengan kementerian teknis, kementerian yang membidangi substansi RUU tersebut. Kalaupun dipaksakan, nanti akhirnya pada saat permohonan supres yang keluar adalah ke kementerian teknis. Itu menjadi persoalan. Nah, ini juga mungkin di prolegnas prioritas saat ini, itu ada satu RUU yang sampai sekarang sebenarnya di pemerintahan sebelumnya sudah keluar supresnya. Nah, kemudian karena pemerintahan berganti, maka harus diajukan supres lagi. Dan sampai sekarang itu masih menjadi persoalan karena kementerian yang seharusnya menjadi pemrakarsa tidak dilibatkan sejak awal. Itu persoalan. Sejak penyusunan NA, kemudian PAK, tahu-tahu supresnya ke kementerian ini, padahal dia tidak dilibatkan sejak awal. Nah, itu untuk mengantisipasi hal tersebut, tadi kami sepakat jika NA itu yang menyusun KL terkait, sehingga dia sudah mengetahui NA itu sejak awal. Tapi dari pengusul, kementerian pengusul itu atau lembaga pengusul itu menyusun RIA-nya. RIA, kemudian kalau terkait revisi
undang-undang ya pemantauan peninjauannya gitu. Jadi RIA ini kan menjadi data dukung nanti ketika di NA. Di bab 2D itu dimintakan RIA. Jadi saling sinergi dan juga kementerian terkaitnya, kementerian pemerakarsanya itu sudah ingin sejak awal gitu bahwa akan ada RUU ini. Jadi tidak ujuk-ujuk ditunjuk ketika sudah supres gitu. Ini ada beberapa kasus yang seperti itu. Kemudian terkait dengan yang direktif presiden, ada juga kasus peraturan itu memang direktif presiden meskipun dia tidak bisa jadi pemrakarsa, tapi karena direktif ya akhirnya kita mendasarkan pada hasil risalah rapat ratas gitu ya. Nah ini tetapi ini kasuistis. Kemudian seperti contohnya ya Kemenko ya. Kalau selama ini Kemenko Ekon juga kalau mengusulkan selalu ada ratasnya karena memang di sana lebih banyak direktif dari presiden. Jadi kami mendasarkan pada itu. Nah ini nanti mungkin juga menjadi pertimbangan di Bappenas bagaimana mengantisipasinya ketika itu merupakan direktif presiden. Kemudian yang ketiga terkait dengan status naskah akademik yang sudah masuk PN kemarin ya, ataupun RUU. Ya ketika sudah masuk PN kan dari Bappenas kan selalu ini kan ya ada monitoring setiap nggak tahu berapa bulan sekali, tapi kemarin minggu lalu kita diminta untuk itu melaporkan. Status PN itu kan berarti anggarannya beda. Ada anggaran untuk khusus prioritas nasional. Tapi dengan adanya efisiensi ini, itu juga kenapa? Nah, dan juga jadi disamakan gitu kondisinya antara PN dan non PN. Nah, setelah adanya efisiensi ini, apakah status PN itu tetap menjadi PN karena memang secara pekerjaan jadinya tidak ada bedanya kan antara PN dan non PN. Tapi dengan status PN ini kan keharusan untuk melaporkan setiap saat ini. Nah, kondisi ini tanggapan Bappenas seperti apa? Karena memang terus terang ketika setelah ada penajaman ini udah nggak ada bedanya lagi PN sama non PN karena memang penajamannya sangat besar gitu ya. Jadi secara anggaran sudah tidak memadai juga untuk disebut PN. Nah itu bagaimana Bappenas menanggapi. Kemudian tadi yang terakhir terkait bagan, Mas Firman boleh bisa di-share nggak bagan yang tadi ada alur ya? Saya lupa halaman berapa, tapi ingin ini aja apa? Kalau tadi yang masuk prioritas pembangunan itu ke Bappenas, tapi yang tidak prioritas pembangunan ke DJPP itu maksudnya apa ya? Setahu saya kalau kami melakukan seleksi itu, kita kan selalu merefernya ke keselarasan dengan dokumen perencanaan, baik itu prioritas nasional, baik itu RKP, kemudian RPJMN maupun RPJPN gitu. Tapi tadi panahnya tuh kayak membingungkan gitu. Itu mungkin pemahaman saya, tapi mungkin nanti Mbak Yasmin bisa menjelaskan terkait hal tersebut. Mungkin itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup lengkap mungkin ya dari Bu Nunu tadi, perihal dengan adanya PKS antara Bappenas dan juga DJPP, terus kemudian persoalan posisi pemrakarsa, kemudian antisipasi direktif presiden, status NA sudah masuk RUU, masuk PN, dan kemudian untuk share kembali bahannya ya.
Mungkin izin kami bisa jawab dulu mungkin untuk pertanyaan pertama dari Kemendikbudrismen tadi. Mungkin dari Pak Hendra mungkin berkenan menjawab untuk pertanyaan pertama, apakah kebijakan ini baru dijalankan tahun ini? Terus kemudian apakah itu terkait dengan saran agar pimpinan ini kepada pimpinan masing-masing KL agar proses pengundangannya tidak berhenti di pengundangan saja, tetapi agar tetap memantau implementasi sampai dengan evaluasinya juga gitu. Mungkin dipersilahkan Pak Hendra. Makasih Firman. Makasih. Mohon maaf tadi dari Dikdasmen kayak sepertinya nggak memperkenalkan diri ya Firman ya. Bapak dari Dikdasmen, kemudian Pak Ketut. Kalau Pak Ketut dan Bu Nunuk ini veteran kami nih. Jadi emang mungkin saya harus ikut menjawab juga ini. Yang pertama yang kami sampaikan terima kasih Pak untuk dukungannya ya. Jadi ini ikhtiar sebenarnya perbaikan yang eh, kita kita lakukan terus-menerus, khususnya kalau kita angkat ke kerangka besarnya ini sebenarnya sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas legislasi di sektor yang memang menjadi inisiatif pemerintah ya sebenarnya di Undang-Undang PP Perpres yang memang di sisi pemerintah gitu dari sejak RPJMN yang lalu eh, memang ada concern soal kualitas peraturan perundang-undangan yang ada orang bilang terlalu banyak, gitu, terlalu berat, membebani pasar dan lain sebagainya. Eh, ini menjadi bagian kita untuk kita coba bagaimana memperbaikinya. Salah satunya itu perbaikan dari sisi perencanaan. Nah, tentu ini adalah kita bicara dalam kondisi normal ya. Jadi kondisi ketika memang semuanya itu bisa kita rencanakan dengan semaksimal sumber daya kita bisa. Tadi kaitan mengintegrasikan kerangka regulasi ini ke dalam eh, rincian output di Renja itu memang baru dimulai di tahun 2025. Sebelumnya memang kerangka regulasi menjadi daftar yang ada di dalam dokumen perencanaan baik di dalam RPJMN maupun di RKP. Namun memang upaya untuk pengawalan pelaksanaannya memang belum semaksimal yang kita coba upayakan perbaikannya sampai sekarang. Sehingga inisiatif ini mulai kapan? Memang mulai tahun 2025 yang lalu dan kita melihat capaian pelaksanaannya cukup signifikan dari daftar kerangka regulasi yang sebelumnya di RPJMN RKP 2020-2024 itu capaian itu rata-rata 10%. Di tahun 2025 kemarin melonjak hampir 67%. Jadi kita lihat signifikasi capaian targetnya yang cukup luar biasa sehingga kita akan coba teruskan upayanya ini sambil kita perbaiki satu persatu apa yang kurang gitu. Untuk tingkat permen memang Pak kami masih jauh untuk sampai ke sana. Ini juga sangat tergantung dari bagaimana kebijakan politik hukum secara nasional ya, karena permen perencanaannya juga ada di masing-masing kementerian lembaga dan relatif memang kami kalau sekarang tentu banyak berharap mungkin kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan yang melakukan harmonisasi terhadap permen dan mungkin rekan-rekan yang lain ya yang punya otoritas untuk bisa meningkatkan kualitas juga untuk permen ini memang kalau kami masih jauh sekali untuk masuk mengintervensi sampai ke sana. Mungkin ke depan mungkin bisa kita lihat kembali kebijakannya. Ya, jadi dari Dikdasmen demikian Pak. Ini kalau dia masuk menjadi RO prioritas maka tentu kita pantau prosesnya capaian-capaian targetnya triwulanan dan seterusnya sehingga kami juga ingin memberikan kontribusi dari sisi dukungan baik dari pengawalan dari capaian target maupun dari sisi anggaran. Pak Ketut, terima kasih Pak masukannya. Jadi untuk isian nanti form-form nanti akan kita lihat kembali ada di dalam formulir yang ada di belakang. Memang ini adalah jadi kita sudah mendapatkan pesan yang jelas bahwa memang
adanya perbaikan atau penguatan kerangka regulasi ini nanti jangan sampai juga malah menjadi bottlenecking ya di dalam proses pemberian dukungan terhadap kebijakan maupun terhadap regulasi yang sifatnya prioritas. Tentu yang sifatnya mendesak dan tidak bisa direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya, tentu tidak akan masuk ke sini Pak Ketut. Jadi ini adalah kerangka regulasi RKP sehingga kita bicaranya bisa jadi T-2 atau T-1 minimal. Untuk regulasi-regulasi yang memang kita bisa rencanakan jauh lebih baik di depan, itu kita bisa lakukan perencanaan melalui kerangka regulasi. Kelebihannya adalah karena dia terintegrasi ke Renja, harapannya dukungan pembiayaan atau dukungan anggarannya juga itu akan diplot sejak awal gitu. Jadi ini kenapa masuk ke dalam dokumen perencanaan gitu. Jadi kalau yang sifatnya memang sangat direktif dan harus selesai segera, muncul di tengah-tengah tentu memang tidak akan masuk ke dalam mekanisme kerangka regulasi kita. Dan yang sifat karena kita integrasikan dengan RO prioritas, maka tentu silahkan dipilih-pilih yang memang kita bisa rencanakan dengan baik ya mulai dari persiapan awal di perencanaan, mulai pengkajian, penyiapan naskah akademik. Tadi kalau Bu Nunuk sampaikan ada Manjau, ada RIA misalnya, itu dipilih yang memang kita siapkan untuk dukungan terhadap prioritas nasional yang sifatnya signifikan dan bisa kita rencanakan sejak awal. Jadi yang memang tidak, yaitu tetap dilaksanakan seperti biasa saja, seperti yang sudah berjalan dengan proses yang awal, bukan berarti kemudian nanti juga tidak masuk ke dalam prosun PP Perpres atau prolegnas prioritas yang ada. Masukan untuk nanti isian dan lain sebagainya ini nanti akan jadi masukan kami Pak Ketut. Yang kedua memang ini bagian dari harapannya juga menjadi bagian dari kontribusi perencanaan ya terhadap pembentukan regulasi. Karena kan selama ini banyak regulasi juga yang tidak direncanakan sehingga anggarannya dan kegiatannya tidak diplot dengan tersendiri gitu, sehingga dia mungkin ada di anggaran koordinasi, ada di anggaran kegiatan menempel di sana di sini. Dengan adanya kerangka regulasi yang menjadi rincian output sendiri, dia menjadi satu komponen sendiri yang menjadi satu kesatuan. Outputnya adalah regulasi itu atau kajian terhadap kebutuhan regulasi itu. Jadi kalau dari sisi kami ini justru ingin membantu penguatan khususnya dari sisi kualitas ya, sehingga tidak tercecer-cecer atau tidak harus mengambil ke sana kemari karena dia sudah diplot sendiri. RIA CBA menurut saya ini pelajaran kita bersama Pak Ketut. Jadi bareng-bareng juga dengan Kementerian Koordinator Perekonomian kami diajari RIA kemarin dengan Bu Nunuk juga kalau kita punya prioritas nasional masih untuk aksesi ke OECD ini menjadi bagian yang memang harus kita biasakan pelaksanaannya sehari-hari dan kita apresiasi Direktorat Perencanaan memang tidak secara tegas untuk mewajibkan di dalam usulan, tapi secara sedikit-sedikit sekarang sudah dimintakan dokumen pendukungnya Manjau RIA dan naskah akademik kalau kita mengusulkan RUU. Jadi memang ya ini pembiasaan untuk ke sana. Dari kami juga memberikan dukungan untuk usulan apabila dilengkapi dengan dokumen tambahan CBA itu akan semakin meningkatkan confidence kita terhadap kebijakan maupun regulasi yang memang kita susun gitu. Jadi tujuannya adalah arahnya ke sana. Tentu kalau yang sangat butuh respon cepat dan harus jadi itu tentu tidak melalui proses yang kita diskusikan pada pagi hari ini. Kepada Bu Nunuk, terima kasih Bu Nunuk koreksinya. Nanti
mungkin kalau ada perlu PKS baru kita bisa perbarui PKS-nya karena dulu pusren ya, dengan pusren di BPHN, sekarang ada Direktorat Perencanaan di Dirjen PP, bisa juga nanti kalau kita perbarui lagi. Kemudian terkait dengan, kaitan sama Pemrakarsa dan kementerian terkaitnya, nanti Yasmin akan mempertajam, tapi kami kemarin membuka ruang-ruang Bu Nunu, jadi salah satunya itu seringkali kajian-kajian awal untuk pembentukan atau adanya kebutuhan pembentukan peraturan itu tidak langsung muncul dari Pemrakarsa memang. Contoh misalnya bisa jadi dari Bappenas, dari kajian-kajian awal di mana background studi atau rancangan teknokratik itu awal mula dilakukan oleh Bappenas atau oleh Menko atau oleh kementerian lain yang tidak secara langsung nanti sangat menjadi portofolio sebagai Pemrakarsa. Nah, itu kita juga ingin memberikan dukungan kepada kementerian lembaga yang seperti itu. Bisa jadi tidak langsung nanti menjadi Pemrakarsa. Nanti kalau sudah naskah akademik dan untuk rancangan pasti harus lewat Pemrakarsa. Tapi kalau untuk kajian awal, untuk kebutuhan regulasi, mungkin RIA-nya dan lain sebagainya, bisa jadi itu dimulai tidak secara langsung dari Kementerian Pemrakarsanya gitu. Jadi itu bisa mungkin karena Menko pun kan sekarang outputnya banyak rekomendasi kebijakan ya. Jadi rekomendasi-rekomendasi kebijakan itu juga bisa disampaikan kepada kementerian lembaga terkait yang kemudian itu nanti bisa ditindaklanjuti kemudian masuk ke dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya di tahapan perencanaan. Itu salah satu yang terpikirkan dengan kami Bu. Jadi di bagian awal itu sudah bisa didukung anggarannya karena dia punya RO perencanaan melalui pelaksanaan kajian awal sebelum masuk ke naskah akademik dan itu tidak harus langsung. Tapi untuk ketika nanti masuk pengusulan wajib itu harus sangat wajib untuk berkoordinasi dan bicara dengan kementerian lembaga yang portofolionya itu nanti akan jadi Pemrakarsa. Jadi itu di dalam juklak kami sampaikan itu wajib berkoordinasi baik kepada kementerian lembaga yang memang nanti akan menjadi calon Pemrakarsa maupun kepada kementerian lembaga terkait. Terkait direktif Presiden, wah ini tadi malah saya belajar dari Pak Ketut, ada catatan di dalam chat itu. Bahwa sekarang kita menerima risalah seperti dulu ya, tapi mungkin ada praktek baru di pemerintahan sekarang. Tapi ini masukan kepada kami Bu Nono, nanti kasuistik. Kalau kasuistik itu kan kita juga di dalam proses pengusulan kerangka regulasi tidak hanya melihat dokumen fisik, tapi kami ada pertemuan juga ya. Jadi ada pertemuan khususnya kami dengan Direktorat Sektor, kemudian dengan kementerian terkait. Jadi informasinya pasti akan terkumpul. Jadi kalau memang ada perintah itu untuk menjadi Pemrakarsa, ya tentu kan tidak mungkin kita melanggar perintah tersebut gitu. Misalnya Menko ditugaskan untuk menjadi Pemrakarsa, sudah ada perintahnya langsung dari Presiden atau melalui Menteri gitu kan, melalui Menko sudah memerintahkan untuk memprakarsai RUU tertentu gitu. Itu ya pasti akan kita akomodasi gitu kan jika memang terjadi ada kejadian seperti itu. Selanjutnya kaitan dengan status PN ya Bu, ini jadi tanggapan Bappenas saya pikir ini persoalan yang bukan persoalan, tantangan yang kita hadapi bersama dalam kondisi kebijakan fiskal yang saat ini ya Bu ya. Tanggapan Bappenas, harapannya kita akan segera punya kebijakan yang relatif lebih stabil gitu dalam perencanaan penganggaran sehingga konsep prioritas nasional ini nanti kita bisa pertahankan lebih lanjut. Sementara ini karena memang kita sedang mencari format terbaik ya
terkait dengan perencanaan penganggaran, khususnya dalam kebijakan penganggaran yang ada saat ini, kita ikuti terlebih dahulu kebijakan yang ada, ya. Yang bisa kita lakukan gini, Bu Nunu. Jadi yang perlu kami berikan gambaran juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa memang kerangka pendanaan kita itu kan sangat terbatas ya. Jadi itu yang memang kita tidak bisa terlalu harapkan lebih seperti itu. Tapi sebenarnya saya ingin juga membawa kita dengan teman-teman, khususnya teman-teman Biro Hukum dan bagian hukum, bahwa ada kerangka kerja di dalam perencanaan kita yang ini juga bisa memberikan kontribusi besar terhadap capaian-capaian prioritas, yaitu yang namanya kerangka regulasi ini. Jadi kita berpikirnya terbalik gitu. Jadi ada pada saat ini ya sebenarnya anggaran itu kebijakannya itu dinamis, tapi kita tuh pengen bahwa kita memberikan kontribusi bahwa yang namanya kerangka regulasi ini kalau jadi itu prioritas-prioritas itu bisa sangat terdukung gitu dengan adanya ini. Jadi memang ya tentu tantangan, harapannya ini akan kita segera sampai pada satu situasi yang normal lagi kalau memungkinkan gitu ya. Tadi Pak Ketut sampaikan kondisi geopolitik dunia dan lain sebagainya. Harapannya ini bisa teratasi nanti kembali normal. Saya yakin para pimpinan juga sedang mencari bagaimana format yang terbaik terhadap kebijakan penganggaran kita. Nah, sementara kita jalan dulu dengan ada yang seperti ini. Nah, apakah yang bedanya itu kan hanya dikontrol atau dimonitor capaian-capaian targetnya, yang sebenarnya itu bagian dari manajemen kinerja saja di dalam proses program dan kegiatan. Nah, justru kalau kami sih malah justru senang kalau misalnya dikontrol ya. Jadi tidak hanya sendiri mempertahankan atau mencoba melaksanakan program kegiatan, tapi ada dorongan dari luar. Soal bagan nanti mungkin diklarifikasi, saya kurang tahu, mungkin Yasmin nanti yang pas. Cuman kalau ada di bagian saya tadi yang gede hijau dan kecil warna biru, itu sebenarnya menggambarkan semesta Bu Nunu. Kalau bagannya yang dimaksud bagan saya, tapi kalau bagannya Yasmin mungkin nanti bisa dicek. Di Mbak Yasmin, Pak Endra itu. Ya, kalau yang bagan saya itu yang gede itu semesta, jadi yang bagian besar itu kan memang prolegnas yang ada kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Kerangka regulasi itu hanya kecil sebenarnya. Ya. Nah, kalau yang itu maksudnya seperti itu. Kalau yang Yasmin nanti biar dikoreksi dari Yasmin. Terima kasih Bu Nunu, Pak Ketut, dan Bapak Ibu sekalian. Silakan Yasmin. Terima kasih Pak Direktur atas jawabannya. Mungkin saya izin menambahkan sedikit beberapa yang perlu di-highlight kembali gitu ya. Untuk yang pertanyaan pertama tadi dari Biro Hukum Dikdasmen, sebenarnya memang kalau kebijakan-kebijakan yang kami coba terapkan ini sudah mulai berprogres dari tahun 2023 seperti itu. Tapi memang untuk diklaknya itu baru selesai di tahun lalu, di tahun 2025. Makanya baru kami sosialisasikan di tahun ini untuk penyusunan LKP 2027. Untuk kewajiban untuk penulangan di RO sendiri itu juga sudah mulai diterapkan di 2025. Makanya tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Direktur, untuk capaian di 2025 itu relatif lebih bukan relatif lagi, memang jauh lebih banyak seperti itu keberhasilannya. Karena ketika memang sudah dikunci dengan RO tersendiri dan juga RO prioritas, itu akan terkawal oleh Direktorat Sektor di Bappenasnya begitu ya, sebagai mitranya dan juga pengusul, dan juga harus ada pelaporan yang cukup rigid juga seperti itu ketika memang masuk di RO prioritas nasional. Memang tidak bisa menjamin ya Bu Nunu tadi soal efisiensi itu suatu kebijakan yang di luar kapasitas kami juga gitu, tapi tidak-tidaknya untuk yang ROPN itu spiritnya adalah membangun pengawalan bersama begitu ya antara kementerian lembaga dan juga direktorat sektor di Bappenas. Kemudian tadi benar kata Pak Hendra gitu ya, jadi memang untuk KR ini untuk yang sifatnya bisa direncanakan. Memang kalau
Untuk yang sifatnya insidental, yang direktif presiden yang perlu cepat itu bisa melalui izin prakarsa. Dan makanya tadi di beberapa paparan saya juga menyampaikan ketika memang ini ada indikasi akan diusulkan melalui izin prakarsa, maka tidak perlu diusulkan di kerangka regulasi. Kemudian menanggapi pertanyaan, mungkin sebelum ke Bu Nunu, ini tadi di Zoom ada masukan dari pertanyaan dari Bu Ida ya, dari BIG, Biro Hukumnya BIG. Apakah mungkin yang bisa kami lakukan ya ketika ada beberapa LPNK ataupun LNF yang tidak dilibatkan malah oleh kementerian portofolionya. Mungkin yang bisa kami sampaikan, Bu Ida, jadi dalam proses penilaian kami terhadap usulan, kami akan melihat kembali seperti itu. Apakah aturan sasaran pengaturannya atau substansi yang akan diatur itu nanti akan berkaitan atau beririsan dengan kewenangan kementerian lembaga lain. Biasanya kami akan menganalisis terlebih dahulu dan kemudian kami akan konfirmasi di forum penelaahan. Bisa jadi di forum penelaahan pertama pengusulnya pasti akan bilang, oh belum berkoordinasi nih. Nah biasanya ketika sudah seperti itu, kami akan menyarankan Direktorat Pengusul dan juga KL terkaitnya itu untuk kemudian ada forum tersendiri. Dan itu sudah kami lakukan juga di beberapa tahun terakhir gitu ya. Jadi di luar forum penelaahan itu ada forum-forum the bottlenecking untuk koordinasi antar KL pelaksana dan juga KL terkait lainnya. Mungkin itu suatu upaya yang kami bisa lakukan begitu ya Bapak Ibu. Tapi kami di sini juga mungkin sembari mengingatkan juga begitu ya, baik Kementerian Portofolionya ataupun LPNK ataupun LNS yang mungkin non Pemrakarsa tapi ada usulan tertentu, ya kita perlu memperkuat kolaborasi dan juga koordinasi sejak awal penyusunan suatu regulasinya tersebut. Kemudian masuk ke masukan dari Bu Nunuk dan pertanyaan dari Bu Nunuk tadi ya. Kami sepakat juga Bu, mungkin untuk KL yang non Pemrakarsa ya, berarti LPNK dan LNS ini boleh gitu ya, dan kami mendukung juga untuk bisa melakukan RIA ataupun ex post evaluation-nya, baik itu Anjau ataupun ANEF ya, tapi mungkin nanti akan ada forumnya tersendiri ya untuk pedoman ex post evaluation-nya dan juga pedoman RIA sebenarnya juga sudah pernah dilakukan. Silakan Bapak Ibu Kementerian Lembaga juga bisa mengacu ke pedoman yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Hukum. Kemudian untuk naskah akademik mungkin memang tetap di Pemrakarsa, kami sepakat juga karena memang untuk penyusunan regulasi itu kan dari NA sampai kemudian diundangkan itu untuk EU undang-undang ya, itu ada di Kementerian Portofolionya. Kemudian tadi kepaparan ya, saya izin share screen kembali. Mungkin boleh diulang benar kira-kira yang mana yang perlu saya. Bukan yang ini Mbak, yang ada coba lagi udah mau akhir-akhir. Nah ini, itu tadi Mbak sebelumnya. Ini. Nah ya, ini selain prioritas pembangunan, terus kenapa ini ke Ditjen PP? Karena kan kita kalau nyeleksi kan didasarkan pada PN juga gitu. RKP, RPJMN, itu kan bagian dari pembangunan. Ya. Ini maksudnya untuk kanal masukan publiknya sih Bu Nunu. Jadi kan kita pernah kolaborasi juga ya Bu ya untuk FKP kerangka regulasi dan juga diseminasi daftar awal prolegnas, rancangan prolegnas Bu. Jadi di forum kolaborasi itu yang sifatnya prioritas pembangunan itu akan diolah dan dikawal oleh kami gitu ya sebagai koordinator KL. Tapi regulasi yang selain prioritas pembangunan diolah dan juga dikompilasi oleh Ditjen PP. Kalau salah tahun 2024 ya Bu kita pernah kolaborasi untuk FKP-nya dan kurang lebih seperti itu sih Bu maksud dari ada prioritas pembangunan yang selain prioritas pembangunan. Ini maksudnya untuk regulasi yang mendukung prioritas pembangunan jadi ranahnya KR, ranahnya Bappenas, regulasi lain yang ada di daftar prolegnas ataupun proksun yang mungkin tidak masuk ke prioritas pembangunan itu kan bicara lagi soal semesta tadi yang disampaikan Pak Hendra gitu ya, ada yang biru dan ada yang hijau. Iya, jadi yang di luar yang biru itu bulat-bulat yang hijau itu tadi itu jadi ranahnya di JNPP untuk kemudian diolah atau mungkin disampaikan kepada kementerian lembaga Pemrakarsa. Oh mungkin keterangannya kali Mbak ya yang agak miss gitu.
Maksudnya Oh iya. mungkin yang apa tadi yang merujuk pada semesta. Jadi yang tidak yang masuk dalam prolegnas, ya kan, yang masuk dalam prolegnas tapi tidak masuk prioritas gitu maksudnya. Maksudnya begitu kan ya? Ya, betul Bu. Jadi kalau Jadi, yang jadi ranahnya kami kan yang biru-biru ini ya. ya, Tapi kan sebenarnya kebutuhan hukum ada jauh lebih luas daripada perkara pembangunan. Jadi yang tidak mendukung PN dan juga baik di undang-undang ataupun di Perpres itu menjadi ranahnya di JNPP untuk kemudian mendorong diseminasi prolegnasnya seperti itu. Mungkin itu Bu Nunu, apakah sudah cukup clear? hanya mengklirkan tadi terkait PN ya, karena memang ketika PN itu struktur timnya itu lebih kuat, karena kan kita ada supporting anggaran. Jadi memang kita buat struktur timnya itu lebih besar dan banyak melibatkan narasumber dan sebagainya gitu Mbak. Jadi lebih ke situ aja sih. Jadi ketika ada perubahan anggaran, penajaman itu berarti status PN-nya tetap PN gitu ya. Artinya tetap akan dimonitor oleh Bappenas gitu ya Mbak ya. Meskipun dengan anggaran yang memang saat ini sedang ada perubahan gitu. Tapi status itu tidak berubah, tetap PN gitu ya Mbak ya. Ya, baik Mbak. Nanti kita sampaikan karena ini pertanyaan titipan dari Subdit-N. Terima kasih Mbak Yasmin. Siap, sama-sama Bu Nunu. Mungkin dari saya cukup. Saya kembalikan lagi kepada Mas Firman. Baik, terima kasih atas tanya jawabnya yang cukup bisa menjelaskan ya sebagian besar dari materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Hendra dan juga Bu Yasmin sebelumnya. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.20 mungkin kira-kira apakah masih ada yang ingin bertanya atau mungkin kita bisa cukupkan dulu sampai di sini ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Untuk pertanyaan mungkin bisa disampaikan ke saya selaku narahubung yang telah tertera di undangan sosialisasi. Nah, untuk kemudian dapat kami jawab apabila nanti uh, telah ditanyakan seperti itu. Demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin Bapak Ibu sekalian yang telah menghadiri sosialisasi petunjuk pelaksanaan kerangka regulasi dari Kementerian PPN Bappenas. Kami dari Direktorat Pembangunan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan undur diri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih izin live Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih.